Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang pesan-pesan yang Gus Dur tanggal 4 bulan 5 tahun 22 ini baru siap dibahas. Pesannya yaitu adalah tentang, ini bahasa Jawa, kita baca apa adanya, kita tidak berani merubah. Pesanku, ojo ngaji ibadah syariat bloko, bener-bener marai wuto atine, bener-bener kesasar yo dunyane yo akhirate, hati-hati yo. Neng dunya golek siar, besok reng akhirat sasar. Peteng sing tanpa wates, hati-hati, eling pesenku iki sambil mengacungkan tangan kepelan, hati-hati. Itulah pesan yang Gus Dur tanggal 4 bulan 5 tahun 22 ini baru bisa menyampaikan karena keterlambatan kita. Terus ini kita sampaikan pesan yang tadi pagi dari Eyang Gus Dur Selasa tanggal 7 Februari 23. Adapun yang dibicarakan posisi tugasnya para rasul-rasul kita di dalam nikmat kubur atau di alam akhirat. Yaitu tugasnya para rasul, para nabi, para wali, guru-guru mursyid dan kedua orang tua kita. Intinya ini kita bahas dari belakang dulu bisanya. Kedua orang tua kita di sana itu sebenarnya sebagai gudang, sebagai penitipan seluruh amal yang kita perbuat. Maka kita harus selalu birrul walidain kepada kedua orang tua, itu di dalam Quran pun seperti itu. Sebab apa? Segala amal perbuatan kita yang diterima di sisi Allah, ku sampaikan dan ku jariakan kedua orang tuaku. Berarti kedua orang tua posisinya di sana itu sebagai gudang, sebagai penampung amalan kita semua. Maka sebelum kedua orang tua kita di sana masuk surga, kita mustahil akan bisa mencapai titik surga. Sebab yang bisa mengangkat kedua orang tua kita di sana itu adalah kita semua sebenarnya. Maka posisinya orang tua di sana itu sebagai penampung, sebagai gudang. Nah, setelah kita nanti meninggal, seluruh amal yang diterima di sisi Allah yang dititipkan kedua orang tua akan dikembalikan. Sebabnya orang tua kita sudah di alam surga, jadi amalan sudah tidak digunakan lagi, dikembalikan kepada kita semua. Makanya kita harus selalu birrul walidain kepada kedua orang tua dan guru-guru mursyid, wali-wali Allah, nabi-nabiullah, rasul-rasulullah. Itu sangat penting, rumusan-rumusan bentuknya seperti itu. Terus posisi guru mursyid di alam akhirat sana, ini sesuai yang dibicarakan yang Gus Dur tadi pagi, cuma aku kurang real karena kekurangan dan kebodohan kita. Guru mursyid posisinya di sana maupun di dunia itu selalu membimbing, selalu membina. Makanya kalau kita tidak punya guru di muka bumi maupun di alam sana, ya kita akan tersesat. Kalau sanad guru, sanad ilmu itu emang harus. Tapi kalau sanad darah, sanad keturunan itu terserah Allah yang membuat dan yang menciptakan. Itu dari apa dan apa, keturunan apa, itu hanya Allah. Itu kalau darah. Tapi kalau sanad ilmu itu penting.
Sebab kita besok di alam akhirat yang membina, yang membimbing di dalam perjalanan maupun di alam nikmat kubur, barzah dan seterusnya, itu adalah seorang guru-guru mursyid yang kita ikuti di muka bumi. Di sana tanggung jawab. Maka ada sumpahnya, apabila yang kita ajarkan itu benar, menjadi amal jariah kita sepanjang masa. Tapi kalau yang kita perbuat dan kita sampaikan itu salah, akan menanggung dosanya selama-lamanya. Itu sumpah guru mursyid. Maka tidak sembarangan, dia tidak berani ingkar apa yang disampaikan dan tidak berani mengingkari apa yang diterima. Itu tugas guru-guru mursyid kita. Maka kita jangan sekali-kali merendahkan termasuk guru-guru mursyid, wali-wali Allah dan seterusnya. Kadang-kadang banyak yang direndahkan. Itu terserah dia, tapi menurut ajaran siswa di sini jangan sekali-kali merendahkan satu sama lain. Sama siswa saja tidak boleh merendahkan, apalagi guru-guru mursyid atau wali-wali Allah, jangan sekali-kali. Kalau orang di sana silakan, itu haknya dia. Terus yang kedua, ini tentang wali dan guru mursyid. Sebenarnya guru mursyid itu adalah wali-wali Allah yang sudah meninggal di alam sana. Dia diberi kesempatan untuk mengajar, kita masih di muka bumi, menyampaikan kabar gembira dari sana demi predikat dia dan kita semua aslinya. Nah, di sini ada yang ketiga, itu posisi wali-wali Allah. Wali Allah sebenarnya di muka bumi itu tidak bisa dilihat. Itu wali atau tidak, itu tidak ada orang yang tahu kecuali orang tersebut walinya sendiri. Berarti kadang-kadang ada orang di muka bumi mengaku wali, itu adalah setan. Tidak boleh. Wali Allah tidak bisa dilihat di muka bumi. Dia ketahuan bahwa dia itu wali setelah dia meninggal. Dia bisa mengajar, bisa keluar masuk alam ke alam, itu baru diketahui, oh wali itu. Nah, kalau makam-makam orang tersebut tidak bisa seperti itu, dikatakan itu makam wali, jangan. Kita harus jeli. Dan kalau wali kita katakan wali, apabila dia itu makam biasa, ya kita harus kita katakan makam biasa. Jangan sekali-kali itu makam wali dikatakan orang biasa. Orang biasa karena ketenarannya dianggap wali, itu salah besar. Dia akan bertanggung jawab dunia akhirat. Maka sesuatu yang tidak paham jangan diomong. Intinya di situ. Kalau kita tidak paham, tidak usah bicara. Kita tidak paham, tidak usah menyampaikan. Intinya seperti itu. Nanti kalau salah, kita tanggung jawab. Wong ora wali dikandakno wali, malik malah wali, ora dikandake wali lah. Itu orang yang tidak pas. Intinya wali-wali di muka bumi itu tidak bisa kelihatan itu wali atau tidak, kecuali dia wali luwah. Emang sengaja dirahasiakan dan ditutup-tutupi supaya selamat dirinya. Kok sampai dia kebuka rahasianya, ya malah hancur. Banyak sejarah, banyak kisah wali-wali luwah, satu kata sombong saja dia sudah hancur. Nah, itu harus hati-hati. Jadi intinya wali di masa hidupnya di muka bumi tidak bisa dilihat dan tidak bisa dideteksi oleh orang-orang biasa. Dia bisa kelihatan setelah menjadi guru mursyid, setelah meninggal dia bisa mengajar di muka bumi. Nah, itu baru bisa dikatakan wali. Kalau dia meninggal tidak bisa mengajar di muka bumi lagi, tidak ada yang bisa menerima di muka bumi lagi, berarti dia tersebut tidak boleh dikatakan wali-wali luwah. Itu intinya. Terus posisinya Nabi di alam sana itu adalah membimbing kita, memberi pertolongan kita. Ini sebenarnya harus dirangkum termasuk rasul-rasul. Rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah itu tugasnya di alam sana. Dia itu adalah memberi pertolongan, memberi syafaat. Seumpama Rasul Adam
yaitu sesama umat Nabi Adam, Rasul Nuh ya sesama Nabi Nuh. Setelah beberapa Rasul itu dikumpulkan, baru disyafaati yang terakhir yaitu adalah Rasul Muhammad. Dia bertanggung jawab memberi pertolongan dari 6 Rasul di atas dia. Intinya seperti itu. Jadi nabi-nabi pun juga membimbing kita. Padahal nabi-nabi yang derajatnya tinggi kan juga banyak. Jadi kita tidak boleh merendahkan nabi ki, tidak punya ilmu, tidak punya ayat, tidak punya ini dan itu salah. Semuanya akan membimbing kita besok di alam sana. Makanya kita selalu menghormati, selalu salam mendekatkan diri kepada nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Intinya di situ. Jadi tugas rasul itu sangat berat. Memberi syafaat antar masanya. Seperti zaman sekarang ini kan masanya Rasul Muhammad. Tapi yang pahamnya masih paham yang Nabi Daud, ya juga yang memberi syafaat, yang menghitung, yang mencari juga keluarga yang Nabi Daud. Seumpama umatnya Nabi Isa, nanti yang mengurus, yang menyeleksi juga Nabi Isa sesuai dengan agama yang dianut Rasulnya. Biarpun ini semasa Rasul Muhammad, tapi dia masih mengikuti nabi-nabi yang dulu, rasul-rasul yang dulu. Itu tidak masalah, keyakinan itu sesuai dengan hatinya. Keyakinan dan hidayah itu terserah Allah yang menempatkan diri. Jadi apa, buat apa, berbuat apa itu terserah Allah, intinya seperti itu. Jadi tidak boleh ini sudah semasa Rasulullah harus sesuai dengan umat Rasulullah, jangan. Kita mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, mempunyai hidayah dari Allah yang berbeda-beda, kapasitas yang berbeda-beda. Intinya kita adalah saling mencari ridho Allah dan syafaat Rasul-Rasulnya. Itu intinya. Tidak boleh istilahnya mengganggu satu sama lain, umat satu sama lain, itu tidak usah. Kebenaran adalah hak Allah. Kita hanya sebatas mensyariati perjalanan yang kita hadapi. Ini langsung kita sampaikan, agak panjang sedikit. Apa talqin 7 yang dikatakan yang Gus Dur? Talqin 7 itu sebenarnya tempatnya pada waktu orang meninggal sebelum dimakamkan, sebelum diadani di luang kubur, di cepuri, talqin 7 itu harus dilakukan. Memang itu benar. Tapi sebelum ada adzan di dalam liang kubur. Terus posisi talqin 49. Posisi talqin 49 itu harus dibaca sebelum 40 hari. Sebab kalau talqin 7 itu gunanya untuk menentukan tentang urusan pintu kubur, masuk alam kubur. Setelah masuk alam kubur, nanti 40 hari dia akan ditalqin yang jumlahnya 49 untuk menentukan nikmat kubur atau siksa kubur. Itu yang menentukan adalah talqin 49 yang dibaca kita sehari-hari. Betapa pentingnya ayat tersebut. Terus sekarang posisi Yasin di dalam kematian itu dibaca setelah dimakamkan dan sampai seterusnya. Kadang-kadang menurut budaya yaitu adalah dibaca setiap hari Jumat. Itu sudah benar. Yang Gus Dur katanya seperti itu tadi pagi. Sebenarnya posisi tahlil Yasin itu setelah orang tersebut meninggal dan sudah dimakamkan. Nah, sebelum dimakamkan, posisi talqin 7 dan rumusan la ilaha illallah itu sebelum dimakamkan dan sebelum diadani di liang kubur.
yaitu ditalkin yang jumlahnya 7. Kita sudah paham semua. Dan rumusan la ilaha illallah itu untuk mengiringi si mayit akan masuk kubur. Maka sering dikatakan orang yang akhir hayatnya bisa terucap la ilaha illallah itulah yang diterima di sisi Allah. Supaya terjadi itu kan hanya sebatas kalimat. Apa dasar dan rumusnya? Yaitu dijelaskan pada rumusan la ilaha illallah yang berjumlah 49 ayat. 343 ayat menerangkan tentang surga. Semuanya itu adalah perjalanan mengiringi perjalanan kita. Maka kita harus tahu tempat dan posisi budaya-budaya yang kita bawa sehari-hari. Kadang-kadang kebanyakan baru ingin meninggal sakaratil maut sudah diributi dengan bacaan Al-Quran. Itu juga benar, tapi menurut pesan-pesan Eyang Gus Dur yang sudah praktek di sana, kalau orang pinter kan sebatas wacana kebutuhan akhirat, dia belum praktek. Kalau Eyang Gus Dur itu sudah praktek secara langsung, maka kita harus mengikuti orang-orang yang sudah praktek di sana. Terus dia menyampaikan kabar gembira kepada kita, ya. Yang harus kita ikuti itu guru-guru mursyid yang sudah praktek di sana. Untuk khataman Al-Quran 1000 ayat dan seterusnya itu bisa dibekalkan pada hari kematian atau haul. Setiap bulan juga bisa. Kalau setahun sekali itu termasuk anak yang sangat medit, tidak dia takut birrul walidain, intinya di situ. Jadi intinya talqin 7 dan rumusan la ilaha illallah ini dibaca pada waktu meninggal sebelum diadani. Terus talqin 49 ini setelah meninggal di kuburan ditalkin dengan rumus menyatukan roh. Ini fungsinya dan untuk menentukan nikmat kubur atau siksa kubur. Jadi kita budaya-budaya ini harus tahu dan paham. Saya kira cukup sekian malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentang budaya-budaya yang kita sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.